saja udah melukar diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit udah melukar diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat, jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada bupati wali kota yang cengeng, letak jabatan aja, ganti yang lain, apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan divisi supaya proaktif. Saya tidak pribadi ya, melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang separah ya. Jadi kita harapkan himbau kepada semua masyarakat supaya agar tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada hikmahnya. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Padahal saya terjebak dalam air hampir 2 malam, tidak keluar. Dan baru 2 kali ini datang ke posko. Saya selalu di lapangan, lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Kalau kita bilang yang benar, mereka tidak viralkan. Coba kita lihat di Langkahan, di sawah, lebih daripada tsunami. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini Kabupaten Aceh Utara kita telah melaksanakan yang pertama posko induk. Posko induk di sini karena kenapa kita tidak membuat di Landing? Karena putusnya sinyal dan listrik. Kemudian kita sudah membentuk posko di setiap kecamatan. Maka kemampuan kita yang ada di Aceh Utara kita salurkan melalui posko di kecamatan. Tapi sampai hari ini saya baru 2 kali ke posko di Pendopo untuk membuat rapat. Sudah 8 hari, baru 2 kali saya posko. Selebihnya saya selalu ke lapangan. Masyarakat kita di lapangan belum mendapat makanan, belum sampai makanan ke dalam karena akses jalan yang pertama rusak parah, putus jalan, tiang-tiang listrik semua berantakan di jalan. Maka akses ke dalam ini belum bisa kita masuk. Maka kemarin juga kita sudah membuat surat memohon permohonan untuk dapat helikopter dan sampai hari ini belum sampai. Apakah pusat itu mata terhadap musibah yang kita alami di Aceh Utara? Kemudian perlu kita ketahui yang pertama BBM di Aceh Utara tidak ada. Masyarakat kita kehilangan anak. Jadi BBM tidak ada, listrik mati.
Maka oleh karenanya BBM, bagaimana cara tanggung jawab kita terhadap BBM supaya harus ada di agenda maksimal. Kemudian gas LPG kemarin sudah kita panggil supaya di pengungsi ini ada gas, tabung gas, karena semua hilang, tapi sampai hari ini belum ada titik temu. Kemudian listrik dan PLN, bagaimana kerja keras supaya PLN ini supaya kita aktif di desa-desa yang terjebak hingga terjadi korban yang luar biasa yang sampai pada saat ini. Tugas daripada Dinas Kesehatan agar reaksi cepat ke lapangan ini, segera ke lapangan, buat posko-posko di lapangan supaya masyarakat kita bisa berobat. Saya Raul, kita tidak ada makanan, maka ini kita harus proaktif. Walau kita kesediaan kita hanya beras, ini harus sampai langsung kepada masyarakat. Kalau semuanya sudah dilaporkan oleh Pak Kapolres, alhamdulillah. Situasi saat ini di sepanjang jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di depan Polres Lok Sumawe, masih tergenang air dengan ketinggian rata-rata lebih kurang 50 cm atau tepatnya sekitar 1 lutut orang dewasa, komandan. Jadi inisiatif kita mengambil sebelah jalan karena jalan yang sebelah kanan kita ini emang lumpuh total dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, komandan. Di Jalan Medan Banda Aceh
Desa Tambun Tunong depan pabrik tim dapat kita pantau dan untuk situasi arus lalu lintas yang dari masyarakat yang tinggalnya di komplek ini tidak bisa melintas, lumpuh total. Untuk pengguna jalan yang roda 2 dan roda 4 pada saat mengendarai sepeda motor dapat kita peringatkan dan melaju dengan jalan Tambun. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.